Inilah ciri-ciri orang bandit teriak-teriak maling. Karena dia sebut kenapa Ibu Widya menghapus kontennya yang ada dia. Nggak salah tuh. Anda sendiri yang merepotnya. Anda memiliki akun lain kan untuk membanned konten-konten saya kan. Dan ada pula orang bilang jangan berasumsi. Kalau perkataan saya itu ngalur ngidul, saya akan buktikan itu. Karena sebentar lagi kasus Vina ini akan terkuak. Siapa aja yang akan terlibat. Anda harus paham, kunci satu-satunya menguak kasus Vina ini bermula dari Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana itu orang hebat betul, karena backingannya seorang jenderal dari mafia narkoba. Oke? Jadi kalau Anda bilang masyarakat jangan berasumsi, masyarakat akan lebih percaya karena ini mendekati yang namanya penelusuran. Satu, mungkin Anda gejala katarak atau mungkin jarang ke THT, ya, pendengarannya kurang, penglihatannya rabun, ya mungkin karena ada seseorang juga udah diundang di televisi agar membongkar rekayasa dari seorang bapak itu Rudiana kala itu, yang orang yang selalu pakai masker. Dan untuk para pelaku pemerkosa yang namanya Vina, bisa-bisa itu nanti kedapatan juga. Yang dicari dalam keluarga seseorang adalah orang yang setelah Vina tidak berdaya itu diperkosa. Itu harapan Vina kepada kita agar Vina bisa tenang. Jadi itulah beberapa komentar dari Ibu Widya, di mana ada seorang warganet yang menyerang dan menganggap Ibu Widya itu asal ngomong, guys. Sedangkan Ibu Widya ini sebenarnya mencari informasi dan menguak agar terbuka kembali kasus ini, dan ternyata dia memberikan petunjuk atau clue bahwasanya orang yang terlibat juga yang harus diperiksa pertama kali itu adalah Ibtu Rudiana yang merupakan orang tua dari almarhum Eki, guys. Di sini beliau kasihan sama Vina yang menjadi korban, karena sebetulnya dia bisa merasakan Vina itu ingin orang-orang yang berbuat kejahatan terhadap dirinya dan Eki itu harus mendapatkan balasan. Makanya Ibu Widya itu sebenarnya hanya membantu Vina gitu loh untuk mendapatkan keadilan dari korban. Dia nggak dapat apa-apa, seperti dia nggak dapat uang, nggak dapat apapun itu, tapi dia menghadapi serangan, ancaman, teror dan lain-lain itu buat siapa? Buat agar mendapatkan keadilan dengan Vina seperti itu. Dan juga biar Indonesia ini bersih dari namanya kayak ada backingan orang-orang yang berpower melindungi sesuatu tuh karena uang atau apapun itu. Jadi ingin membersihkan negara ini. Jadi bagi orang yang mungkin meneror atau mengancam Ibu Widya ini sangat-sangat parah banget sih, karena dia dibutuhkan juga di Indonesia ini ya orang-orang yang berani speak up gitu, membela orang-orang yang lemah seperti itu, guys ya. Juga Iki tidak menyangka bahwa rekayasa ini adalah rekayasa dari orang-orang yang berpihak kepada bapaknya juga. Ini rekayasa dari BAP bapaknya, bahwa itu adalah kecelakaan murni. Hanya orang yang minim logika saja yang percaya dengan kata-kata Bapak Rudiana, termasuk Anda yang tidak percaya bahwa kunci satu-satunya yang bisa mengungkap ini adalah Bapak Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Ini berasalkan dari bisnis narkoba. Bukan hanya sekali dan dua kali saja Bapak Ibtu Rudiana itu melakukannya, tapi ada beberapa kali yang saya ketahui, sebanyak 3 kali, tentang penyelundupan yang namanya narkoba itu. Apakah pembelinya sebenarnya narkoba itu adalah oknum-oknum mafia yang backing Bapak Ibtu? Itu yang harus kalian cari tahu. Jika Ibtu Rudiana ditangkap dan diperiksa, orang-orang yang dibayar oleh Ibtu Rudiana kala itu dipanggil, diperiksa kembali
kemudian 8 orang yang di penjara itu dipanggil kembali, akan terungkap semuanya. Ya guys, jadi di sini Ibu Wida membongkar ya tentang Ibtu Rudiana yang terlibat penyelundupan narkoba guys, kasus penyelundupan narkoba, dan itulah orang-orang yang melindungi. Jadi mafia-mafia yang pakai narkoba itulah yang melindungi pelaku pembunuhan Vina ini guys. Dan ternyata Ibu Wida juga memberikan informasi ternyata bapaknya ini tuh bukan sekali 2 kali dalam menangani kasus ini atau sudah melakukan penyelundupan narkoba tersebut, cuma sudah sampai 3 kali guys. Bagaimana tanggapan kalian dan komentar kalian melihat separah itu ternyata orang tua dari almarhum Eki? Silahkan komentar di bawah ini. Di sini kejanggalannya jelas terbukti. Buktinya apa? 8 orang sudah masuk pemberkasan, sudah diterima di pihak kejaksaan, bahkan sudah bisa disidangkan, disuguhkan ke dalam pengadilan. Bahkan di Indonesia masing-masing sudah menerima putusan. Masing-masing sudah menerima putusan. Tapi yang 3 ini belum. Di sini letak poinnya. Karena kita tahu di pasal 28 ayat 1 Perkap nomor 6 tahun 2019, penyerahan berkas ke jaksa penuntut umum apabila semua pemberkasan dalam penyidikan telah selesai. Nah, jadi tidak bisa di sini kita salahkan daripada kepolisian aja. Pihak kejaksaan juga patut dan wajar kalau kita minta pertanggungjawaban. Kenapa dia mau menerima kasus yang memang belum lengkap, apalagi 3 orang diduga masih buron, masih DPO. Nah, ini yang akan merusak hukum acara, termasuk daripada persidangan. Nah, kenapa hakim mau memutus daripada masing-masing tersangka ataupun terdakwa di sidang? Ini kita mohon Bapak Kapolri dan Kejaksaan Agung RI, demikian juga dari para pengawas hakim, tolong perhatikan permasalahan ini, karena saya yakin yang namanya mal, yang namanya lalai itu tidak luput daripada sifat manusia. Oleh sebab itu dengan adanya kasus ini, tolong terutama juga stakeholder, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak tolong ini kasus, karena semua tidak boleh bermain-main di dalam kasus yang memang melibatkan daripada orang-orang ataupun warga negara ataupun masyarakat. Saya sebagai praktisi hukum jelas kecewa dengan adanya peristiwa pembunuhan Vina. Kami dukung proses ini, kami yakin Polri akan kerja profesional, kami yakin jaksa juga bekerja secara profesional, demikian para hakim. Tetapi ingat, oknum-oknum masih bergentayangan, terutama daripada mafia-mafia hukum. Inilah yang diduga namanya mafia hukum, di mana mafia hukum itu bekerja secara simultan, secara tidak altruistis. Ya guys, jadi Bapak Togar Situmorang ini angkat bicara bahwa saya kasus Vina diduga bukan oknum polisi saja yang terlibat, namun banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya guys. Tentunya kalau memang ditangkap semua guys, kayaknya banyak deh pelaku-pelaku yang terlibat. Mungkin dalang atau otak pelaku utamanya mungkin beberapa orang saja, namun yang terlibat dari kasus ini tentunya banyak guys. Mungkin ada juga yang sudah menyuap, ada juga yang sudah melarikan diri, ada juga yang diam-diam menyembunyikan dan tidak mau memberitahu siapa pelakunya. Jadi banyak yang terlibat guys. Jadi Bapak Togar ini meminta kepada Presiden agar kasus ini benar-benar dibuka dan selesai, dan semua yang terlibat itu dihukum gitu loh. Dan juga Bapak Togar ini berharap semoga jaksa kerjanya profesional, Polri juga bekerja secara profesional, jadi bisa mengungkap kasus ini bareng-bareng, karena menyayangkan kasus pembunuhan Vina ini terjadi di Indonesia seperti itu. DM yang masuk ke dalam TikTok Bang Arul itu banyak sekali. Bang, kenapa ya Putri sama si Hotman Paris, padahal mereka itu kan membela kasusnya Vina, tetapi mengapa mereka masyarakat Indonesia, netizen banyak sekali membuli Putri dan Hotman Paris? Aku nggak tahu. Tanya sama yang punya badan mereka itu, tanya sama si Putri dan sama si Hotman Paris itu. Saya nggak tahu. Tapi kalian saring sajalah dalam berita media-media itu. Mungkin mereka itu salah persepsi,
atau salah pendengaran atau salah melihat, gimana? Jadi netizen itu merangkul berita-berita yang ada di media itu, dirangkulkan menjadi satu dan mengandai-ngandaikan. Aku pun sendiri nggak tahu kenapa, padahal mereka ini adalah pengacaranya Vina, tapi mereka dibully masyarakat, kan aneh. Kalau dari versi Bu Widya, kenapa mungkin ya banyak yang menghujat Bapak Hotman Paris dan Mbak Putri juga, karena awalnya mereka ini kan pengacara Vina, dan emang sampai saat ini masih jadi pengacara Vina. Dan waktu itu pernah Bapak Hotman Paris mencari mantan wakil bupati guys, yang juga digadang-gadang terlibat anaknya dalam kasus pembunuhan Vina tersebut. Nah, kenapa setelah bertemu sekarang mereka itu tidak lagi fokus kepada apa yang terjadi di mantan wakil bupati gitu, bahkan sudah berteman dan sudah main, udah sering bersama seperti itu, dan sudah tidak lagi membahas tentang wakil bupati tersebut. Sedangkan Ibu Widya masih yakin anak wakil bupati itu terlibat. Jadi adanya perseteruan dan cekcok di sana, dan netizen itu ternyata lebih pro dan mempercayai Ibu Widya, makanya banyak yang menghujat Hotman Paris dan Mbak Putri. Kalau kalian dukung siapa dan bagaimana pandangan kalian melihat perseteruan dari Ibu Widya, Hotman Paris dan Putri tersebut? Silahkan komentar di bawah ini. Kang Deddy menanyakan, pada tahun 2016 apakah Peggy pernah bergabung dalam geng motor? Peggy menjawab, ya teman-teman, pada Kang Deddy, bahwa 2016 itu dia masih sekolah, dan dilanjutkan oleh Kang Deddy. Usianya saat ini berapa? 27 tahun, ya teman-teman. Dikurangkan 8 tahun. Jadi pada waktu 2016, itu Peggy Setiawan Cianjur ini, usianya itu adalah 19 tahun. Guys, jadi memang banyak kebohongan ya guys ya. Belum lagi kemarin soal tidak bisa bawa motor, tidak punya motor, tidak punya handphone. Ternyata ada bukti jejak digital punya motor, punya handphone. Terus juga banyak sekali kejanggalan lain yang dirasa apakah ini disetting dan rekayasa seperti itu. Guys, kalau menurut kalian gimana sih sebenarnya siapa yang menjadi pelaku pembunuhan Vina, dan benarkah Peggy Setiawan ini yang di Cianjur itu anak wakil bupati dan yang ikut terlibat pembunuhan Vina, atau memang dia tidak tahu apa-apa? Silahkan kalian berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Nilai sendiri aja. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.